Halo semua, kembali lagi dengan saya Abraham Rudolf Klaus Subun dengan NIM 2023-790112. Nah, pada pembahasan video kali ini yaitu tentang mata kuliah mekanika tanah lagi. Tapi pembahasan kita kali ini berbeda dari sebelumnya. Jadi yang kami bawakan di sini yang saya bawakan di sini yaitu tentang berjudul penurunan. Pendahuluan. Di sini ada pendahuluan. Tanah yang dibebani akan mengalami regangan atau penurunan, stalemate, karena perubahan susunan tanah atau pengurangan rongga, pori, atau air di dalam tanah. Penurunan total tanah adalah jumlah regangan sepanjang kedalaman lapisan. Penurunan ini juga berakibat beban terdiri dari penurunan segera atau Insmendit settlement dan penurunan konsolidasi. Konsolidasi pasti teman-teman tidak asing dengan bahasa konsolidasi ini, karena kami sudah membahas tentang konsolidasi di video sebelumnya. Lanjut, penurunan segera terjadi pada tanah berbutiran kasar dan tanah berbutiran halus, kering atau tidak jenuh. Sedangkan penurunan konsolidasi terjadi pada tanah berbutir halus yang terletak di bawah permukaan air tanah. Bila tanah mengalami pembebanan dan kemudian berkonsolidasi, maka penurunan tersebut berlangsung dalam 3 fase, yaitu fase pertama di mana penurunan terjadi dengan segera sesudah beban bekerja. Fase kedua yaitu fase konsolidasi primer atau konsolidasi hidrodinamis. Yaitu penurunan yang dipengaruhi oleh seperti kecepatan aliran dan yang meninggalkan rongga pori tanah akibat adanya tambahan tekanan. Jadi dia mengalami ada tekanan, yaitu karena mengalami proses penekanan atau itu yang makanya dia mengalami penurunan yang berpengaruh kepada kecepatan aliran yang meninggalkan di rongga pori tanah akibat adanya tambahan tekanan. Fase yang ketiga yaitu terakhir, fase konsolidasi sekunder. Tadi kan fase konsolidasi primer nih, sekarang fase yang sekunder. Nah, proses ini lanjutannya dari konsolidasi primer, di mana prosesnya ini berjalan sangat lambat. Jadi perbedaannya tuh dia berjalannya lebih lambat daripada yang primer. Sebagian besar penurunan diakibatkan oleh pengurangan rongga pori. Hampir semua jenis tanah akan berkurang angka porinya atau E. Bila beban vertikal bertambah dan akan bertambah angka porinya. Bila bebannya dikurangi, tambahan tegangan di dalam tanah akibat beban fondasi. Bangunan akan selalu diikuti oleh regangan yang menghasilkan penurunan pada strukturnya. Di sini juga ada beberapa sebab yang menjadikan penurunan yang mengakibatkan pembebanan yang terjadi di atas tanah. Salah satu contohnya contoh yang saya bawa itu tentang kegagalan atau keruntuhan geser akibat terlampaunya kapasitas dukung tanah. Jadi ada kegagalan, keruntuhan, geseran akibat terlampaunya kapasitas daya dukung tanah. Yang berikut, kerusakan atau terjadi defleksi yang besar pada fondasi. Berikut distorsi geser, shear distortion dari tanah pendukungnya. Terakhir itu turunnya tanah akibat perubahan angka pori. Jadi pas perubahan angka porinya, di situ dia mengalami penurunan karena perubahan angka porinya. Bisa jadi dia menurun atau meningkat. Perkiraan penurunan dengan menggunakan hasil uji penetrasi kerucut statis sondir. Itu pembahasan kami tentang
kerucut statis sondir menggunakan pengujian sondir. Penurunan fondasi pada tanah granuler dapat dihitung dari hasil uji kerucut statis atau statis cone penetration test De Beer dan Marten mengusulkan persamaan angka kompresi C yang dikaitkan dengan persamaan Weisman. Jadi ini ada 3 persamaan yang akan mungkin kami bahas di contoh soal berikut, yaitu persamaan pertama itu De Beer dan Marten dan Weisman sebagai berikut. Nah, C sama dengan 1,5 Qc per Q0 aksen. Dengan C sama dengan, ya C-nya itu adalah angka angka kompresibilitas. Sedangkan Qc aksen, Qc sama dengan itu adalah tahanan kerucut statis itu dari sondirnya. Di P0 aksen yaitu tekanan overburden efektif. Satuan Qc dan P0 aksen harus sama. Nah, di sini harus sama nilai C ini. Jadi nilai C-nya ini harus sama. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan Terzaghi untuk penurunan pada lapisan tanah yang ditinjau. Yaitu seperti pada contoh gambar persamaan yang saya cantumkan, SI sama dengan H per C logaritme natural atau IN P0 aksen plus delta P per 0 P0 aksen. Jadi SI-nya ini adalah penurunan akhir M dari lapisan setebal H. M. P0 aksen adalah tekanan overburden efektif awal, yaitu tegangan efektif sebelum bebannya bekerja. Delta P itu adalah tambahan tegangan vertikal yang di tengah-tengah lapisan oleh tegangan akibat beban fondasi neto. Lanjut, dalam penentuan konstanta kompresibilitas atau C diperlukan nilai Qc rata-rata. Nah, di sini kita memerlukan nilai Qc rata-rata. Penurunan di setiap lapisan yang tertekan oleh beban fondasi dihitung terpisah. Jadi penurunannya itu di setiap penurunannya lapisannya itu tekanan itu beban fondasinya itu kita hitung secara terpisah dan hasilnya ditambah bersama-sama hingga akan merupakan penurunan total dari seluruh lapisannya. Sebagai nilai pendekatan antara nilai Qc dan N untuk tanah pasir Meyerhof 1956, salah tolong dikoreksi, mengusulkan korelasi antara nilai N dari SPT dan tahanan kerucut statis atau Qc. Jadi Qc ini adalah tahanan kerucut statis yang diperoleh dari uji kerucut statis sebagai berikut. Nah, ini pada gambar yang saya ada cantumkan, Qc sama dengan 4N dengan satuan kilogram per meter persegi. Segmertman 1970 juga mengusulkan cara untuk menghitung besaran penurunan pada tanah granuler atau berbutir kasar. Dengan penurunannya diberikan dalam bentuk sebagai berikut. Nah, di sini ada saya cantumkan gambar lagi. Teman-teman bisa lihat bersama di sini ada SI sama dengan C1 kali C2 Q
sigma atas 2B bawah 0 logaritma Z per E delta Z per delta Z. Jadi C1 itu adalah lanjut. C1-nya itu adalah faktor koreksi kedalaman, C2-nya faktor rangkat atau krep, Q-nya tambahan tegangan neto pada dasar fondasi akibat beban yang bekerja. Kalau B, lebar beban, IZ faktor pengaruh pegangan vertikal, gambar 8.7, E-nya modulus deformasi atau modulus elastis. Delta Z itu tebal lapisan. Next. Nah, sini. Di pembahasan ini kami akan lebih banyak memperhatikan dari pada contoh gambar ini hitungan penurunan. Ini kami akan membahas tentang hitungan penurunan dalam bentuk cara Schertman, dan ada contoh faktor kedalaman Z per 0,5B. Modulus deformasi E diperoleh dari perkalian nilai tahanan kerucut C dengan faktor empiris 2. E sama dengan 2 QC. Hubungan N dan QC disarankan sebagai berikut. Lanau berpasir dan pasir berlanau sedikit kohesif. N sama dengan 2 QC. Pasir bersih halus sampai sedang, pasir sedikit berlanau, itu N sama dengan 3,5 QC. Pasir kasar dengan pasir sedikit kerikil itu 5 QC. Kerikil berpasir dan kerikil itu 6 QC. Seperti sini kita ada contoh gambar ya. Jadi kita banyak lebih memperhatikan kepada contoh gambar-gambar 87 ini dan faktor kedalamannya. Contoh soal, di sini ada contoh soal dan penyelesaiannya akan kami bahas di sini. Itu adalah soalnya fondasi bangunan dirancang dengan menggunakan hasil uji kerucut statis. Hasil pengujiannya seperti yang diperlihatkan pada gambar C8.4 pada gambaran tadi sebelumnya. Itu adalah contoh gambar pengujian kerucut statis atau sondir. Beban terbagi rata pada dasar fondasi Q sama dengan 9,5 ton per meter kub persegi. Berdasarkan pengamatan hasil uji kerucut statis, diperkirakan dapat dipakai fondasi bujur sangkar 4,4 meter dengan kedalaman 1,25 meter. Jadi kedalaman fondasinya itu 1,25 meter. Kita bisa lihat pada contoh gambarnya ya, di sebelah ada contoh gambar penyelesaiannya ini. Ada yang garis ke bawah itu adalah kedalamannya dan luas lebaran fondasinya itu yang B sama dengan 4,4 meter. Lanjut, berat volume tanah dapat dianggap seragam sebesar 1,85 ton per meter kubik. Tentukan besarnya penurunan akibat beban fondasi dengan cara seperti yang tadi saya bilang di awal. Di sini kita akan menggunakan cara De Beer-Martin dan Schertman. Nah, penyelesaiannya di sini kita bisa lihat pada gambar C8.4. Ini adalah contoh gambar yang seperti fondasi bangunan yang dirancang dengan kedalaman yang tadi 1,25 meter dan lebarnya yaitu 4,4 meter. Jadi dasar tanahnya itu yang ini ada garisnya, terus ada plus 0,00. Nah, itu tanahnya. Jadi fondasinya tuh ada di dalam gitu.
Berdasarkan kompresi yang diperhitungkan, adalah 2B sama dengan 2 kali 4,4 meter sama dengan 8,8 meter di bawah dasar fondasi. Ya, seperti yang tadi saya bilang, di bawah dasar fondasi. Di bawah dasar fondasinya ada contoh gambarnya, teman-teman bisa lihat bersama-sama. Dengan mempertimbangkan hasil uji kerucut statis atau sondir, lapisan tanah dapat dibagi menjadi 3 lapisan dengan nilai KC yang dirata-ratakan. Jadi ini teman-teman bisa lihat pada contoh gambar bagian B-nya itu ada strap garis-garis itu. Nah, itu adalah 3 lapisan yang memiliki masing-masing 3 lapisan itu memiliki nilai KC-nya yang dirata-ratakan nanti. Pada kedalaman 1,25 yang tadi 3,60. Oke, lanjut. Pada kedalaman 1,25, jadi ini 1,25 kurang dengan 360 meter KC. Itu dikurangi sampai memperoleh hasil 40 kg per cm persegi. Itu hasil dari 360 itu dikurangi lagi 5,00 berhasil 80 kg per cm kubik. Itu lagi dikurangi lagi 5,00 dikurangi 1,05 KC beroleh hasil 150 kg per cm persegi. Hitungan penurunan dengan cara De Beer dan Marten. Tekanan overburden efektif awal di tengah-tengah tiap lapisan. Lapisan 1 memperoleh hasil P01 yaitu sama dengan 2,43 kali 185. 243 itu dari contoh gambar pada lapisan pertama, ada 2B. Gambar di sebelumnya, gambar A 2,43 dikali dengan 185. Terus yang berikut pada lapisan kedua 4,30 dikali dengan 1,85 memperoleh hasil 7,98. Terus pada lapisan ketiga yang bernilai lapisan 3 7,53 dikalikan juga dengan 180. Tambahan tegangan vertikal neto Qn sama dengan 9,5 dikurangi dengan 1 kedalamannya 125 dikali dengan 185 sama dengan memperoleh hasil 7,17 ton per meter persegi. Diubah ke kilogram 0,717 kilogram per cm persegi. Hitungan tambahan tekanan akibat beban fondasi pada tiap-tiap lapisan tertekan disajikan dalam tabel 8.A C1A. Teman-teman bisa lihat pada tabel tersebut. Itu nilai D-nya ini adalah kedalaman lapisan. Tadi lapisan pertama kan 200. Tadi yang pertama itu kan 243. Itu itu hasilnya tuh Z 118 memperoleh 118. Dan lapisan kedua nilai Z-nya 3,5 dan lapisan ketiga nilai Z-nya itu 6,28. Begitu juga dengan MB dan L dengan memperoleh hasil yang sama ya 2,22
sampai lapisan ketiga terakhir, dan B per Z sama dengan I per Z, memperoleh hasil yaitu 1,86. Begitu juga dengan lapisan kedua 0,72 dan lapisan ketiga yang terakhir 0,35. Nilai I-nya memperoleh hasil 0,229 dan lapisan yang kedua 1,335 dan lapisan yang ketiga 0,05. Delta P sama dengan 4 kali I kali Qn kilogram per centimeter persegi, yang memperoleh hasil yaitu 0,659. Begitu pada lapisan yang kedua 0,390 dan lapisan yang terakhir 0,144 dengan Z kedalaman dari dasar fondasi. Tabel yang berikut, D dengan sentimeter pada kedalaman 125 sampai 1005 memperoleh hasil SI totalnya itu 2,26. Dari sini ada nilainya 235 pada lapisan yang pertama, yang memperoleh hasil 360 sampai 360 ya. Di sini penurunan segera di setiap lapisan diperoleh dengan rumus atau persamaan SI sama dengan C1 kali C2 kali Qn dalam kurung IZ bagi E kali delta Z. Diperoleh penurunan total dengan cara Sherman SI sama dengan SI-nya tuh 2,00 cm diubah ke mm jadi 20 mm. Dengan rumus yang kami gunakan, C sama dengan 1,5 Qc per P0 aksen sama rumus SI sama dengan H per C logaritma natural P0 aksen plus delta P per Q0 aksen. Jadi dengan cara De Beer dan Martin diperoleh SI-nya itu sama dengan 22,6 mm. Yang berikut itu kita akan menghitung dengan penurunan cara Sherman. Sorry kalau ada salah pembacaan atau penyebutan, bisa mohon maaf. Pada dasar fondasi digambarkan diagram Sherman dengan tinggi diagram 2B sama dengan 8,8 meter. Nah, pada contoh gambar sebelumnya diagram dihitung untuk menentukan IZ. Hitung selanjutnya diperlihatkan pada tabel C81C. Nah, tabelnya di bawah ini. D-nya dari kedalaman 1,125 sampai 360 memperoleh hasil 0,33. IZ-nya dan delta Z-nya 235, C1-nya 0,84, C2-nya 1,54, Qc-nya memperoleh hasil 40, E-nya ini 80-nya dari 2 kali 40, jadi 2 kali 40 bisa dilihat pada contoh gambar sebelumnya ya, kedalamannya itu lapisan pertama Qc-nya 40, lapisan kedua Qc-nya 80, lapisan pertama yang 40, terus yang ketiga itu 150. Itu diambil dari situ.
Terus nilai SI-nya pada tabelnya satuan cm itu 0,90, 0,60 dan 0,50 pada lapisan yang terakhir. Tinggal kita totalkan nilai SI-nya, yaitu memperoleh hasil SI total sama dengan 2,00 cm. Nilai-nilai SI dan nilai-nilai C1 dan nilai C2 ini akan diperoleh dengan cara sebagai berikut. Tekanan overburden pada dasar fondasi itu dengan P0 aksen sama dengan 1,25 dikalikan dengan 180 memperoleh hasil 2,31 ton per meter persegi, yaitu dengan hasil kilogram per cm kubik 0,231. C1-nya sama dengan 1 kurang 0,5 dalam kurung P0 aksen per Qn. P0 aksennya memperoleh nilai yang tadi sebelumnya 0,231 dibagi dengan nilai Qn-nya, yaitu yang tadi sebelumnya di tabel sebelumnya ya, di Qn-nya itu 0,717. Jadi 1 kurang 0,5 dalam kurung 0,231 per 0,717 memperoleh hasil itu 0,84. Pada penurunan waktu T sama dengan 50 tahun yaitu C2-nya itu yang 1 tambah 0,2 log waktu per 0,1 sama dengan, jadi waktunya itu 50 ya tadi, 50 dan sama dengan 1 tambah 0,2 log 50 per 0,1 dengan memperoleh hasil 1,54. Sekian dari pembahasan pada penyelesaian soal kali ini. Jika ada salah penyampaian, penyebutan kata, singkatan, notasi, dan rumus-rumus, mohon dimaafkan. Shalom, selamat nonton, dan terima kasih.